Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semua? Kami berharap adik-adik semua sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita belum bisa beribadah bersama-sama, doa bersama-sama, tapi kita tetap beribadah secara online. Jadi adik-adik untuk mengikuti ibadah online, jangan lupa adik-adik mandi dan berpakaian dengan rapi. Ketika mengikuti ibadah sekolah minggu online, adik-adik harus aktif dan semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua, jangan lupa untuk tetap terus ikut beribadah dan juga memberikan teladan dalam beribadah, serta menanyakan hal-hal apa yang anak-anak dapatkan dari cerita firman Tuhan. Sudah jelas ya untuk anak-anak dan para orang tua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik dan para orang tua. Jangan lupa setiap minggunya untuk membuat absen dengan cara mengirimkan foto anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi dan mengirimkan video ayat hafalan paling lambat hari Rabu. Untuk pengambilan foto dan video diambil secara landscape dan bukan potret. Untuk video dan fotonya dikirim ke grup WA atau ke nomor ini. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih bersuka cita? Masih bergembira? Nah, kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat karena hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan, di mana sepanjang hari Tuhan selalu menolong kami anak-anak-Mu. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan menolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kiranya ibadah ini Tuhan, kiranya menjadi ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap berdoa dan siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau yel-yel dulu. Oke, semuanya bangkit berdiri. Ya, semuanya berdiri, siap untuk melakukan yel-yel. Semangat ya. Oke, 1, 2, 3. The OC Kids menjadi murid Kristus. The OC Kids go beyond. Tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan. Baik, kita akan memuji nama Tuhan, kita angkat pujian kita, segala puji syukur kepada Tuhan. Amin. Semuanya memuji nama Tuhan ya. Yes.
sungguh baik buat kita semua. Semuanya mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Amin. Nah, kita mau lebih lagi mengatakan pujian Allah itu baik. Karena memang Tuhan itu sungguh baik. Mari kita memuji Tuhan. Sama-sama kita ya, ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Amin. Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Oke, kita mau nyanyi God is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Haleluya. Semuanya harus memuji Tuhan bahwasannya Tuhan sangat baik kepada kita. Kita mau jadi anak yang dengar-dengaran ya, karena Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita. Mari kita lanjutkan pujian kita. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Jadi anak yang dengar-dengaran ya adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Haleluya. Tepuk tangan yang sudah memuji Tuhan. Tepuk tangan. Nah, sekali lagi kita mau yel-yel ya. Oke, siap? Masih semangat? Nah, kita mau yel-yel. 1, 2, 3. The OC Kids menjadi murid Kristus. The OC Kids go beyond. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, saat ini kita mau melihat teman-teman kita atau adik-adik kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Ini dia. Daniel 6 ayat 11, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Daniel 6 verse 11. 3 times a day he knelt in prayer and praised his God. Amen. Ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta
memuji Allahnya. Memuji Allahnya. Amin. Daniel 6 Daniel 6 ayat ayat 11c. 11c. 3 kali sehari 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Amin. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya yang seperti biasa dia lakukan. Amin. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Amin. Terima kasih. Daniel 6 ayat 11c. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Baik adik-adik, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Dalam
berterima kasih sama Tuhan buat segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Nah, adik-adik, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua, supaya apa yang kami dengarkan menjadi berkat buat kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Memberkati yang akan menceritakan firman Tuhan, kiranya urapan daripada Allah turun atasnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik semua yang ada di rumah. Kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Namun sebelumnya, Kak Eli ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada mama, papanya, bahkan mungkin kakaknya atau abangnya yang sudah mendampingi anak-anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya buat mama papanya dan juga saudara-saudara yang lain. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, tadi sudah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya, mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kalau masih sempat mencatatnya, dicatat bagian-bagian yang penting. Tapi kalau tidak sempat, nanti bisa diulangi kembali cerita firman Tuhan pagi ini. Hari ini, Kak Eli akan bercerita tentang firman Tuhan, persembahan Kain dan Habel. Di dalam Alkitab, itu ada kisahnya persembahan Kain dan Habel. Namun sebelumnya kita lihat dulu siapakah Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini memiliki orang tua. Adik-adik pasti tahu semua siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Adik-adik tahu kan semua yang ada di rumah? Pasti tahu dong. Ya, yaitu Adam dan Hawa. Sekilas kita ingat lagi, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, ketika mereka sudah diusir dari Taman Eden, maka Adam mengusahakan tanahnya sendiri untuk kebutuhannya. Begitu juga dengan Hawa. Hawa juga akan sakit melahirkan. Nah, itu adalah hukuman dari dosa. Nah, ketika Adam dan Hawa sudah keluar dari Taman Eden, Tuhan menganugerahkan mereka keturunan. Ya, yaitu keturunan yang pertama ya adalah Kain ya. Kain itu sebagai kakak. Dan setelah itu lahirlah kembali Habel. Habel adalah adiknya. Nah, adik-adik kita akan melihat cerita kisah persembahan Kain dan Habel ini di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Adik-adik semua bisa buka ya. Kejadian pasal yang keempat. Mari kita buka sama-sama. Kejadian pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau kita lihat di situ judul perikopnya adalah Kain dan Habel. Nah, mari kita lihat pertama kita melihat dulu pekerjaan
Kain dan Habel. Kita lihat di ayat yang ke-2 ya. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, kita lihat di sini Kain itu menjadi petani dan Habel menjadi gembala kambing domba. Lalu kita lanjut di ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Di ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, sebelum kita lanjut ke tentang persembahannya Kain dan Habel, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu korban persembahan. Nah, korban persembahan dalam Perjanjian Lama adalah memberikan sesuatu dalam bentuk, ya, yaitu untuk menebus kesalahan atau dosanya sendiri. Bisa juga mengucapkan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan. Nah, itu ya, korban persembahan itu artinya dalam Perjanjian Lama yaitu memberikan sesuatu untuk menebus segala kesalahannya, yaitu dosanya sendiri. Dan juga bisa sebagai ucapan syukur, rasa terima kasih atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan. Itu kita terlebih dahulu korban persembahan seperti apa ya. Nah, dalam kisah Kain dan Habel itu sama-sama memberikan korban persembahan. Dan menurut Kak Eli, mereka memberikan korban persembahan itu pasti sudah diajari oleh orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Diajari bagaimana cara memberikan korban persembahan. Nah, sampailah tiba pada waktunya, Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahannya. Di situ di pasal yang keempat, di ayat yang keempat juga, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Di ayat yang kelima kita lihat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apa sih yang menjadi korban persembahan Kain dan Habel? Kita tahu dari pekerjaan mereka, Kain itu mempersembahkan, karena dia seorang petani, dia mempersembahkan hasil dari apa yang telah dikerjakannya, yaitu sayur-sayuran. Itu hasil dari apa yang dikerjakannya ya. Nah, kalau Habel, karena dia seorang gembala kambing domba, jadi dia juga mempersembahkan apa yang telah dikerjakannya. Tapi ada bedanya adik-adik. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, pasal 4 ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Berarti anak sulung ini dia nggak milih-milih. Dia memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, coba kita lihat di ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya. Nah, kita lihat ya. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Kalau tadi Habel itu mempersembahkan anak sulung, yaitu yang terbaik yang ingin dia berikan kepada Tuhan. Tetapi Kain di pasal 4 ayat ketiga itu dikatakan maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Hasil pekerjaan dia ya sebagai petani. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini, adik-adik semua yang ada di rumah? Kenapa Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi Tuhan
tidak menerima atau Alkitab mengatakan tidak mengindahkan persembahan Kain. Di sini adik-adik kita harus tahu ya semuanya, bukan soal apa yang dipersembahkan, bukan karena Habel mempersembahkan berupa kambing ya, berupa ternak, bukan juga karena Kain mempersembahkan hanya sayur-sayuran, tidak ya. Tuhan menerima semua persembahan itu. Tetapi di sini kita harus lihat yang menjadi Tuhan tidak menerima persembahan Kain adalah karena sikap hatinya. Sikap hatinya Habel itu adalah dia memberikan yang terbaik. Alkitab katakan di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Nah, adik-adik semua bisa buka di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 Ibrani 11. Kita buka sama-sama ya. Ayat yang keempat. Ya. Ibrani 11 ayat yang keempat ya. Di situ dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini firman Tuhan katakan. Berarti Habel itu mempersembahkan korban persembahannya yang terbaik dengan iman. Dengan iman dia memberikan persembahannya kepada Tuhan lebih baik daripada Kain. Di situ juga dikatakan, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Nah, kita bisa dilihat di sini ya, bahwa Habel itu adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia seorang yang tulus hati, dia seorang yang sungguh-sungguh mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu anak sulung kambing domba beserta lemak-lemaknya. Nah, menurut perjanjian lama itu adalah persembahan yang terbaik. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, itu makanya adik-adik kita harus tahu kenapa Kain itu tidak diterima persembahannya oleh Tuhan. Yaitu karena sikap hatinya Kain. Di ayat yang ketiga tadi, Kejadian 4 di ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Kain itu memberikan sebagian dari hasil tanahnya. Kita tidak tahu ya sebagian itu maksudnya apakah dia sudah pilih-pilih dulu. Tetapi Habel itu dia langsung memberikan anak sulung yang terbaik beserta lemak-lemaknya. Nah, yang pertama kita harus mengerti dulu bahwa kenapa tidak diterima adalah karena sikap hati. Dan yang kedua juga karena iman. Iman orang yang benar. Seperti Habel. Alkitab menceritakan Habel memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu adalah dia sungguh-sungguh. Dia tulus hati ingin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, itu ya beberapa hal yang penting kita harus tahu tentang persembahan Kain dan Habel. Lalu kita juga harus pelajari untuk kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita juga harus memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, supaya persembahan kita juga diterima oleh Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita melakukan ibadah, itu berupa persembahan ya. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mendengar cerita firman Tuhan, hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak main sana, tidak main sini. Adik-adik semua dan juga Kak Eli yang ada di sini, kita sama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik. Yaitu tadi yang pertama, ketika kita ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Itu kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
Kalau dulu perjanjian lama, memberikan persembahan itu berupa ada benda yang kita kasih. Sesuatu bentuk ya atau benda. Tetapi sekarang ini kita memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kita melakukannya dengan cara yang benar. Nah itu kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu apalagi kalau kita di sekolah, kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh dalam hal belajar, dalam hal menerima pelajaran dari guru-guru kita yang ada di sekolah. Kalau tadi ibadah, nah sekarang kita di sekolah. Kita sungguh-sungguh, kita semangat dalam belajar, meskipun kita masih sekolah online. Lalu apalagi ketika kita di rumah, kita juga bisa memberikan persembahan yang baik. Kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita ya, maksudnya ya. Dalam bentuk apa? Kita bisa membantu orang tua kita, membersihkan rumah, atau yang punya adik, bisa jaga adiknya, bisa mengajari adiknya pada waktu sekolah, bisa mengajari adiknya. Nah itu berarti kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita tulus, kita sungguh-sungguh melakukan itu semua. Semuanya untuk Tuhan. Tugas-tugas sekolah kita juga harus kita kerjakan dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan adik-adik, lakukanlah itu semua dengan bersukacita, mengucap syukur, itu adalah korban persembahan kita yang baik. Dengan tulus hati dan bukan dengan paksaan. Itu yang kita pelajari hari ini. Kita belajar dari persembahannya Kain dan Habel. Kalau mau persembahan kita diterima oleh Tuhan, mari kita semua melakukannya. Adik-adik semua yang ada di rumah, Kak Eli juga yang ada di sini, bahkan juga kakak-kakaknya yang lain, guru sekolah minggu, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dengan tulus hati, dengan bersungguh-sungguh. Jangan seperti Kain. Kain sikap hatinya tidak benar. Makanya Tuhan tidak menerima persembahan dia. Bukan karena dia hanya mempersembahkan sayur-sayuran ya, bukan. Tapi karena lebih kepada sikap hati Kain yang tidak benar di hadapan Allah ketika dia memberikan persembahannya. Oke adik-adik. Sekian cerita firman Tuhan tentang persembahan Kain dan Habel. Kita belajar ya, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Kita belajar seperti Habel, memberikan persembahan yang terbaik dengan cara yang benar, dengan cara beriman, tulus hati, sungguh-sungguh, bersukacita, dan tanpa paksaan. Percayalah, Tuhan akan menerima setiap persembahan kita semua. Nah adik-adik, sama seperti minggu-minggu yang lalu, minggu ini kita juga memiliki ayat hafalan. Nah apakah ayat hafalannya? Kita buka kembali di dalam Kejadian 4 ayat 4b. Buka ya, Kejadian 4 ayat 4b. Situ dikatakan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Itu ya ayat hafalannya untuk minggu depan. Oke semuanya, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami semua ya Tuhan sudah mendengar tentang kisah persembahan Kain dan Habel. Kami percaya Tuhan, Tuhan tolong kami semua supaya kami juga belajar dari persembahan Habel. Kami memberikan dengan iman yang benar, dengan tulus hati, dengan bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Persembahan kami dalam beribadah, dalam kami mengerjakan tugas-tugas sekolah, bahkan juga ketika kami di keluarga kami masing-masing, kami memberikan persembahan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita bertemu lagi minggu depan. Shalom.